Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah sistem akuntansi dan teman-teman yang menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait sistem akuntansi itu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kami berjumlah 6 orang dengan yang pertama, saya sendiri Zaki Mubarok dengan NPM 125, kemudian Hibatullah Akmal dengan NPM 259, yang ketiga ada Takesha Praningrum dengan NPM 271, kemudian ada Muhammad Salahuddin Juliansah dengan NPM 285, nomor 5 ada Ana Aulia dengan NPM 286, dan yang terakhir ada Naila Silvi dengan NPM 289. Baik, penerimaan kas suatu perusahaan berasal dari dua sumber utama. Yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penagihan berutang. Nah, dalam bab ini, bab yang kami bahas itu akan membahas tentang sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Apakah sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu? Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah penjualan tunai yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli atau transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang seperti toko buku berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan dua. Yang pertama ada penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua ada penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai sendiri dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sale atau COD. Yang ketiga ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Nah, yang pertama, penerimaan kas dari over the counter sales. Dalam penjualan tunai ini, pembeli akan datang ke perusahaan dan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, kemudian melakukan pembayaran kasir dan selanjutnya menerima barang yang dibeli. Dalam over the counter sales ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau personal check, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Nah, penerimaan kas dari over the counter sales dilaksanakan melalui 7 prosedur berikut ini. Yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Kemudian yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, atau kartu debit serta kartu debit. Yang ketiga ada bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian bagian keempat ada bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Yang keenam ada bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang ketujuh ada bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Jika kas yang diterima berupa cek pribadi, bank penjual atau bank tempat penjual memiliki rekening giro di dalamnya, kemudian akan mengurus cek clearing tersebut ke bank pembeli. Bank tempat pembeli memiliki rekening giro di dalamnya. Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, bank penjual yang merupakan penerbit kartu kredit langsung menambah saldo rekening giro penjualan setelah dikurangi dengan credit card fee yang berkisar di antara 2,5% sampai dengan 4%. Sumber penerimaan kas selanjutnya adalah sumber penerimaan kas dari COD Sale. COD Sale atau Cash on Delivery merupakan transaksi penjualan yang menggunakan kantor pos ataupun pihak ketiga sebagai distributor dari produsen kepada konsumen. Penggunaan COD Sale ini merupakan salah satu sarana dalam memperluas daerah pemasaran. Seperti halnya jika suatu produsen memiliki keterbatasan untuk mengirim produknya kepada konsumen, maka bisa digunakan COD Sale ini menggunakan pihak ketiga. Lalu yang di bawah ini merupakan alur COD Sale yang dijabarkan dalam 7 tahapan. Yang pertama, pembeli memberikan suatu permintaan pembelian, lalu penjual mengirim barang ke pembeli melalui kantor pos. Dan yang ketiga, kantor pos mengirim barang ke alamat pembeli.
Dan yang keempat, kantor pos mengirim pemberitahuan adanya COD sale. Dan yang kelima, pembeli membayar harga barang dan menerima barang yang dibeli. Dan yang keenam, kantor pos menerima penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, kantor pos pengirim memberitahu kepada penerima kas dari COD sales. Melanjutkan penerimaan kas dari COD sale. Dari penerimaan kas dari COD sale memiliki dua pencatatan dalam dua jurnal, yaitu jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas. Jurnal penjualan ditulis dengan penjualan tunai dalam pendapatan penjualan COD dan juga PBN. Lalu yang jurnal penerimaan kas yaitu kas dalam penjualan. Sumber penerimaan kas selanjutnya adalah dari credit card sale. Credit card sale atau kartu kredit bukanlah merupakan metode penjualan, melainkan suatu sarana pembayaran dan penagihan bagi penjual dan juga pembeli. Kartu kredit dapat digunakan dalam penjualan langsung maupun pengiriman barang atau jasa. Jadi bisa digunakan dalam in-store ataupun secara COD. Lalu kredit bank ini terdapat 3 macam atau dibagi menjadi 3 jenis, yaitu eh, kartu kredit bank, kartu kredit perusahaan, dan juga kartu kredit bepergian dan liburan. Kartu kredit bank merupakan kartu kredit yang diciptakan oleh atau yang diterbitkan oleh bank. Lalu kartu kredit perusahaan merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan untuk beberapa pelanggan khusus. Lalu yang terakhir adalah kartu kredit bepergian dan liburan. Kartu kredit ini digunakan khusus untuk bepergian juga hiburan seperti halnya Visa dan juga Mastercard. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait. Yang pertama yaitu ada fungsi penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang dan fungsi kas. Lalu yang kedua ada fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Lalu yang keempat ada fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Selanjutnya di sini ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu ada 7. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Lalu yang keempat, ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun, pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Lalu yang kelima, ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Lalu yang terakhir, ada otorisasi pejabat yang berwenang. Lalu ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Lalu yang terakhir ada reka beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, misalnya itu 1 bulan. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 7. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Lalu yang kedua ada pita register kas atau cash register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Lalu yang ketiga ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Lalu yang keempat
Ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Lalu ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Baik, selanjutnya di sini mengenai unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu yang pertama dari sisi organisasi. Nah, dalam rancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian internal ini dijabarkan menjadi 3. Yang pertama ada fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Jadi fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasar unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain seperti fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Jadi tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya unsur pengendalian internal dari sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi di sini yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Jadi transaksi penjualan tunai itu dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membutuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli. Fungsi tersebut harus membubuhkan cap lunas dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Masalah yang dihadapi oleh merchant dalam penjualan dengan kartu kredit dari bank adalah penentuan bonaviditas pemegang kartu kredit. Baik, masih dari sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Selanjutnya, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Nah, cap sudah diserahkan yang dibubuhkan oleh fungsi pengiriman pada faktur penjualan tunai itu membuktikan telah diserahkannya barang kepada pembeli yang berhak. Selanjutnya, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid. Yang terakhir, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Jadi setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya unsur pengendalian internal dari sisi praktik yang sehat. Pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jadi dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Selanjutnya, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran bank atau bank statement. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Penghitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi resiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Selanjutnya di sini mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama itu ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan sendiri digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk guna untuk meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber seperti penjualan tunai. Selanjutnya yang ketiga ada jurnal umum. Jurnal umum sendiri digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produksi yang dijual. Selanjutnya yang keempat ada kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Jadi kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang terakhir ada kartu gudang. Kartu gudang ini adalah catatan
tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Jadi catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Seperti itu. Selanjutnya mengenai jaringan prosedur sistem penerimaan kas dari penjualan. Jadi di sini ada 7 jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yaitu yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengembalian barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang ketiga ada prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu selanjutnya ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Selanjutnya yang kelima ada prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem kendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Nah, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan ke kas berdasar bukti sektor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang terakhir atau yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem penerimaan kas dari piutang. Sistem penerimaan kas dari piutang adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan suatu perusahaan untuk menerima uang dari pelanggan atau debitur yang sebelumnya berutang karena membeli barang secara kredit. Nah, jadi setelah pelanggan menerima barang tapi belum langsung membayar, itu suatu saat mereka akan membayar dan perusahaan perlu punya sistem yang rapi agar uang itu benar-benar masuk ke perusahaan dengan aman dan tercatat. Nah, cara penerimaan kas dari piutang itu yaitu pertama melalui penagih perusahaan, kedua melalui pos, atau yang terakhir itu melalui lockbox collection plan. Selanjutnya adalah cancel check. Cancel check adalah cek yang sudah digunakan dan dibayar oleh pihak bank, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Artinya, cek tersebut sudah diproses dan dananya sudah ditarik dari rekening pembayar, lalu diteruskan kepada penerima. Adapun fungsi-fungsi yang terkait, yaitu yang pertama terdapat fungsi sekretariat. Fungsi sekretariat ini berfungsi untuk membuat surat pemberitahuan dari debitur. Kemudian yang kedua, itu terdapat fungsi penagihan. Nah, fungsi penagihan sendiri itu berguna untuk menagih piutang langsung kepada debitur. Dan yang ketiga itu terdapat fungsi kas. Fungsi kas ini untuk menerima dan menyetor kas ke bank. Kemudian keempat terdapat fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini untuk mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. Kemudian yang terakhir terdapat fungsi pemeriksa intern, yaitu untuk mengawasi dan memastikan kas diterima serta dicatat dengan benar. Selanjutnya, apa aja sih dokumen-dokumen yang digunakan untuk sistem penerimaan kas dari piutang? Nah, di sini ada 4 macam dokumen. Nah, yang pertama yaitu surat pemberitahuan, yang kedua daftar surat pemberitahuan, yang ketiga ada bukti setor bank, yang keempat ada kwitansi dari bank. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Di sini ada 3 macam unsur. Yang pertama yaitu pemilihan tugas atau organisasi. Nah, orang yang mencatat keuangan tersebut tidak boleh merangkap sebagai penagih atau penerima uang tersebut. Sedangkan orang yang menerima uang itu tidak boleh merangkap juga sebagai pencatat keuangan. Nah, tujuannya kenapa? Karena supaya tidak ada kesempatan mereka untuk berbuat curang atau menyembunyikan uang. Nah, unsur kedua yaitu aturan pembayaran dan pencatatan. Pembayaran dari pelanggan harus memakai cek atau nama perusahaan atau transfer giro, bukan
bukan tunai ke orangnya. Yang kedua, penagih hanya boleh menagih sesuai daftar resmi dari bagian akuntansi. Lalu yang ketiga, pelunasan piutang baru bisa dicatat jika ada bukti dari pelanggan, misalnya surat pemberitahuan. Unsur ketiga yaitu praktik yang sehat. Nah, uang yang diterima harus langsung dihitung, dicatat, dan disetor ke bank. Yang kedua, petugas kas harus diasuransikan untuk keamanan. Lalu yang ketiga, uang tunai harus disimpan dengan aman, baik di kantor maupun saat dalam perjalanan ke bank. Yaitu bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Nah, di sini ada 3 macam bagan alir. Yang pertama, melalui penagih perusahaan. Nah, itu perusahaan mengirimkan petugas yang disebut penagih kepada pelanggan untuk menagih pembayarannya secara langsung. Yang kedua, itu melalui pos. Nah, pelanggan mengirimkan pembayaran, misalnya kayak cek gitu, kepada perusahaan itu lewat pos. Lalu yang ketiga, melalui logbook collection plan. Nah, pembayaran langsung dikirim ke kotak pos khusus di bank. Nah, bank akan mengambil dan menyetor uang ke rekening perusahaan. Itu tadi adalah materi yang kita paparkan dari kelompok 1 tentang bab 13 yang berjudul sistem penerimaan kas dari piutang. Sekian dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.